Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bersama-sama berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat menimba ilmu-ilmu mulia, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang bisa menjadikan kita mendapatkan keridhaan Allah dan bisa menjadikan sababiyahnya kita masuk ke dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kepada para guru, wabil khusus guru Abdus Somad dan para guru-guru yang lain pengajar di Pondok Pesantren Ar-Raudhah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan beliau-beliau sehat afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, mengajarkan kepada kita cara untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa mendapatkan kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para habaib wabil khusus Al-Habib Ahmad Al-Munawwar, moga-moga Allah juga memberikan sehat afiah, panjang umur fi taatillah, dan bagi kita semua para santri dan santriwati, moga-moga Allah memberikan juga sehat afiah, sehat zahir, sehat batin, dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadikan sarana untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Pondok pesantren ini merupakan benteng yang paling diutamakan dan paling amat sangat diutamakan dan amat sangat diperlukan pada umat Islam di seluruh dunia. Tanpa adanya pondok-pondok pesantren, maka tidak akan muncul ulama-ulama yang bisa membimbing umat. Dan pondok pesantren itu juga memberikan sanad yang jelas kepada murid-muridnya, sanad yang sambung menyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan belajar ilmu dengan sanad itu lebih berkah daripada tanpa sanad. Karena zaman sekarang memang mudah belajar, tidak seperti dulu. Kalau dulu orang belajar itu harus menempuh perjalanan, guru mencari majelis. Kalau zaman sekarang kadang-kadang kita di rumah sudah bisa belajar melalui online. Tapi ini keberkahannya berkurang. Tapi kalau masuk ke pondok pesantren dan duduk di pondok pesantren, ada keberkahan yang lebih di antara yang lain. Bahkan 24 jam kita ini terdidik 24 jam. Ini saya menceritakan pengalaman. Ana sendiri ini mondok yang pertama di Darul Lughah, yang pertama ke abah saya almarhum Habib Alwi. Beliau murid daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang, sekaligus mutarjimnya atau penerjemahnya Habib Abdul Qadir, dan murid kesayangan beliau. Kemudian belajar yang kedua, saya belajar di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Abuya Al-Habib Hasan Baharun, dan kemudian yang ketiga Ana belajar di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Ya, Ustaz Abdullah almarhum al-maghfurlah ala Ustaz Abdullah bin Awad Abdul. Kemudian yang terakhir Ana belajar di Tarim kepada Habib Umar sebelum ada Darul Mustafa, sampai ada Darul Mustafa mulai tahun 96 sampai 2003. Banyak pengalaman selama ya kurang lebih sekian sepuluhan tahun. Pengalaman yang Ana timba dari pondok pesantren. Banyak hal, antara lain. Guru saya Habib Umar sering sekali mengatakan bahwa orang yang berkhidmah itu dia akan mempunyai satu hal yang menonjol dan akan mendapatkan futuhat, mendapatkan pintu-pintu yang terbuka, pintu-pintu pemahaman. Ilmu ini macam-macam. Ada ilmu umum, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ada ilmu agama. Yang umum ilmu agama, tauhid, fikih, tasawuf. Yang kemudian
berfuruk dengan ilmu yang banyak. Ya, yang usul lah, yang usul tafsir, usul fikih dan lain sebagainya. Ilmu umum ini cukup membutuhkan kecerdasan, IQ dan EQ. Tapi kalau ilmu agama, di samping memang membutuhkan kecerdasan seseorang, tapi yang utama adalah keberkahan. Yang paling utama. Dan ketika ada orang yang dia itu mengajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah akan memberikan keberkahan dengan futuhat tadi, dengan terbukanya pemahaman. Jadi untuk memahami ilmu umum dibutuhkan hanya kecerdasan saja, tapi membutuhkan ketika kita ingin memahami ilmu agama, membutuhkan yang utama keberkahan. Yang nomor 2 adalah kecerdasan. Ana sedikit cerita. Ada Al-Habib Alwi bin Syihab. Beliau murid daripada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Sahibul Bughyah, yang kitab mungkin banyak yang sudah kenal kitab Bughyah. Alim alamah Syekh Habib Abdurrahman Masyhur ini. Alim alamah. Punya majelis di masjid namanya Masjid Surur. Ya, Masjid Surur ada majelisnya. Nah, Habib Alwi ini beliau kakek daripada al-maghfur al-marhum Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihab. Habib Abdullah anak nyempetin di Tarim, beliau terkenal dengan Ainut Tarim, matanya kota Tarim, mukasyif. Nah, Habib Alwi ini waktu taklim sama Habib Abdurrahman Masyhur, beliau nggak taklim, nggak ikut ngaji sama teman-teman, tapi beliau bagian bikin kopi. Kopi dengan ramuan khas Tarim, ya mungkin ada yang pernah ke Tarim insya Allah ya. Mungkin pernah ada yang pernah ke Tarim kan, Mu'alim ada ya? Hah? Ada di Surur itu kan ada kopi khas gitu kan, itu resepnya dari Habib Alwi. Kopinya kopi khas kan, ramuan-ramuannya Masya Allah. Nah Habib Alwi ini bagian bikinin kopi. Akhirnya teman-temannya ini, ya namanya santri suka bercanda kan. Dipecandain, dikatakan ya sahibul kahwa, tukang kopi gitu. Sedih Habib Alwi. Karena teman-teman yang ngaji, beliau ngeracik kopi, ngeramu kopi ini. Hanya datang ke Habib Abdurrahman Masyhur. Ya, Habib, anak mau berhenti bikin kopi. Anak mau ikut taklim sama antum. Apa kata Habib Abdurrahman? La. Jangan. Bayaji wagat pakai bahasa Amiyah. Bakal datang suatu waktu, aula ini, orang-orang teman-teman kamu ini bakal ngaji sama ente. Kalau santri zaman dulu itu kan samaan wa ta'atan sama gurunya kan. Gurunya mengatakan A, B, B tanpa nanya. Kalau sekarang kan gurunya suruh ngapalkan ini, kenapa gitu ya. Suruh begini, kenapa kok begini? Kenapa tidak begitu? Akhirnya nurut Habib Alwi. Nurut setelah Habib Abdurrahman Masyhur meninggal, karena ini termasuk majelis elit lah kalau bahasa kita nih. Di Surur ini majelisnya majelis elit. Kemudian setelah beliau meninggal, yang gantikan Habib Alwi. Padahal Habib Alwi tidak pernah taklim. Berkat khidmah sama teman-temannya. Ya, khidmah sama teman-temannya. Dan banyak cerita-cerita di Jawa itu, di Sidogiri ada Lirboyo, maaf. Ada seorang yang Masya Allah minal kiayat yang luar biasa. Padahal waktu taklim dia hanya khidmah sama gurunya, tidak ikut taklim. Karena dia punya pemikiran yang kurang gitu ya, pemahamannya kurang. Gaya pikirnya lah kurang. Hanya khidmah aja. Dan yang paling menonjol setiap gurunya itu masuk ke masjid, beliau membalikkan sandal. Cuman itu aja. Membalikkan sandal hingga gurunya keluar itu sudah tidak perlu repot membalikkan sandalnya. Ketika gurunya meninggal dapat foto. Ada lagi muridnya Habib Ja'far bin Syekhan Segaf. Salah satu muridnya yang kerjanya cuma bersihkan kitabnya beliau, khidmah sama beliau. Karena tadi tidak bisa pemahaman, yang punya daya pikir yang kurang. Dan tidak bisa baca kitab. Tapi begitu Habib Ja'far meninggal, dia waktu membersihkan kitabnya Habib Ja'far, iseng dia ambil satu kitab, dia buka, paham. Langsung paham.
Dan ini ada pengalaman pribadi, maaf bukan maksud menyombongkan, pengalaman pribadi anak sendiri. Waktu kita di Tahrim, waktu anak taklim kitab Abi Syuja, yang hasiahnya bernama Baijuri, Imam Baijuri. Bab tentang sholat khauf sama tentang turul mani, zawalul mani. Anak kurang memahami itu. Tanya sana sini teman-teman yang senior, tidak ada yang paham semuanya. Tidak bisa memahamkan anak maksudnya. Jadi masalah turul mani, zawalul mani bingung kan. Masalah sholat silatul bingung juga. Ada 8 surah, ada 8 jenis kan sholat khauf itu kan ada 8 jenis. Tambah bingung juga. Anak berusaha nanya, tidak ada yang bisa memahamkan anak, bingung. Apa sih ini? Apa sih ini? Akhirnya suatu saat, Hayumar membuka pondok yang lama tertutup, pondok di Hami namanya. Hami ini jaraknya mungkin sekitar berapa ya? 6 jaman lah kalau tidak salah dari Tahrim itu. Setelah Mukalla, kemudian Sihir, kemudian Hami. Karena zaman itu waktu Hadramut dijajah sama komunis, pondok-pondok itu ditutup, banyak yang ditutup. Dan pondok-pondok itu akhirnya lambat laun satu persatu dibukain sama Hayumar. Termasuk Hami. Ana dikirim sama satu teman Ana dari Pontianak, berdua dikirim sama santri-santri baru ke sana untuk memulai awalan. Dan suruh ngajar, jadi kita berdua suruh ngajar. Subhanallah, babnya bab, kalau nggak salah waktu itu bab turul mani, zawalul mani. Waktunya anak ngajar itu, setelah sekian bulan, anak masuknya ke bab itu. Sedangkan sebelumnya anak tidak paham. Sebelumnya ini tidak paham, nanya-nanya tidak paham, anak bingung. Ini mau ngajarkan gimana caranya, sedangkan anak tidak paham. Nanya ke sahib juga, ya sama aja. Teman ini tidak bisa memahamkan anak juga. Gimana nih? Bismillah, duduk di halago. Duduk di halago, mukadimah bla 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 gini. Masuk di bab turul mani dan zawalul mani. Subhanallah, ini tahaddud bin ni'mah dan wallahi tidak ada maksud menyombongkan. Langsung paham. Langsung paham dan bisa memahamkan orang. Sebelumnya tidak paham. Jadi langsung paham karena anak baru sadar bahwa anak memahami ini karena anak khidmah dengan ngajar. Di Hami yang, ya kalau bahasa kita tempat jin buang anak gitu ya. Mungkin ada yang pernah ke Hami juga. Antum pernah ke Hami? Pernah? Ada air panasnya itu kan ya. Itu kan naudzubillah di sana dulu, zaman anak dulu. Aduh, tahun kalau nggak salah tahun 2000-an kalau nggak salah. Sudah panasnya lengket, kemudian airnya susah di sana. Kita mandi setiap hari aja sama orang sana dimarahin. Membadir air, katanya bilang kita di Indonesia mandi sehari 2 kali. Insya Allah mubadir katanya orang sana. Dibilang mubadir, padahal sana lengket panas, aduh enggak ada AC, enggak ada, waktu awal-awal enggak ada kipas, makanannya juga serba ikan. Ta'ab walhasil, tapi kita orang betah-betahin di sana, khidmah di sana, setahun anak di sana ngajar. Futuh, paham mana? Sesuatu yang anak tadinya enggak paham. Ini pentingnya khidmah. Keberkahan khidmah. Dan keberkahan adab untuk taklim ilmu syariatnya Allah. Bukan cuma modal cerdas. Banyak orang-orang yang lulusan pondok pesantren, cerdas, malah jadi ulama bisa menghelah dengan sesuatu yang haram jadi halal, halal jadi haram. Karena terkait politik lah, terkait uang lah, terkait apalah. Bisa menjadi ulama yang dhalla wa adhal, sesat dan menyesatkan. Kenapa? Tidak ada keberkahan di ilmunya. Walaupun dia paham dengan kecerdasan, pintar ini orang, tapi tidak ada keberkahan, menyesatkan. Dijual ilmunya tadi untuk dunia. Dijual ilmunya tadi untuk jabatan. Banyak kayak gitu. Maka itu antum-antum di sini Masya Allah duduk di pondok pesantren, jangan cuma mengandalkan kecerdasan. Iya, kecerdasan penting, betul. Tapi keberkahan. Keberkahan datang dengan khidmah dan adab. Akhlak, etika, sopan santun kepada sesama teman, kepada pondok pesantren, wabil khusus kepada para gurunya. Yang diceritakan ada satu kisah, ada 2 orang yang dari desa yang sama, belajar di pesantren yang sama dengan tahun yang sama. Dua-duanya punya kecerdasan juga yang sama. Setelah pulang ternyata yang satu menjadi guru, menjadi orang yang Masya Allah,
di desanya, yang satunya menjadi ya orang biasa. Bisnis apa segala macam. Akhirnya ditanya sama orang, kenapa kok ente beda sama teman ente? Padahal taklimnya sama, teman satu kampung. Jawab si orang yang tadi tidak ada apa namanya, tidak ada khidmat, tidak ada wujudnya ilmu tadinya. Dia jawab, iya memang nyadari, ana dulu waktu taklim beda sama dia. Dia kalau taklim itu pakai adab. Mutolaah aja, waktu mutolaah, murojaah, ngadap kiblat. Ana enggak. Ana kadang murojaah tidur-tiduran. Ngapalin zubat ini sambil layah-layahan. Sama guru, sama ustadz, muallimnya dia adab. Walaupun cuman ustadz yang ngajar-ngajar jurumiyah lah, ngajar-ngajar mungkin kitab-kitab kecil lah. Tapi anak hanya hormat sama guru besarnya. Atau model ma'hadnya. Sama teman-teman anak suka bercandain, suka buliin, suka ini, suka itu. Teman anak enggak adab. Jadi bedanya anak sama dia adab. Cuman itu. Kalau masalah ilmu, masalah ujian, nilainya kita bersaing. Tapi karena adab ternyata baru menyadari, adab yang ketika anak mencari, menimba ilmu tanpa adab tersebut, maka tidak ada keberkahan dan tidak manfaat bagi saya. Teman-teman manfaat. Adab, etika, akhlak, ini luar biasa penting. Apalagi santri ini godaannya lebih banyak daripada yang bukan santri. Kenapa? Karena santri ini yang nantinya dibekali ilmu untuk membimbing umatnya Nabi. Dan iblis tidak suka dengan orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu bisa menyadarkan orang lain yang salah. 1000 orang abid itu dibandingkan dengan 1 orang alim. Abid ini orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, itu sebanding dengan 1 aja orang alim. Jadi alim ini penting, tapi menimba ilmunya tadi penting lagi dengan keberkahan, dan keberkahan bisa kita dapat dengan khidmah dan adab. Dan taat sama guru ini juga lebih utama. Taat sama guru luar biasa juga. Selama tidak menyimpang dari Allah dan Rasul. Ketika kita taat sama guru kita, selama perintahnya tidak menyimpang ya dari Allah dan Nabi-Nya, dari pokok dari agama kita, tidak menyimpang syariat lah bahasanya. Maka ketika kita taat sam'an wa ta'atan, ada keberkahan tersendiri juga. Ada keberkahan tersendiri lagi. Ada satu kisah, pengarang kitab Bushrul Karim, Syekh Sa'ad Ba'shan dari Aden, ada mencutupnya itu, ada jantepnya. Wah, Bushrul Karim ini beliau orang alim tapi ada jantepnya. Alim alama Bushrul Karim ini syarahnya Muqaddimah Hadramiyah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal. Sampai-sampai dikatakan ada lebih dari 10.000 masail dan semuanya mu'tamad, illa beberapa atau karena tawadhu'nya beliau dikasih yang bukan mu'tamad. Suatu saat ada santrinya beliau datang kepada Syekh Sa'ad ini, ya Syekh Sa'ad, ada 3 masail. Muskilah fi hayati, kata dia. Ada masalah di hidup saya. Saya mohon petunjuk. Yang pertama, ya Syekh, ana punya anak putri 3. Udah dewasa semua, tapi tidak ada yang lamar. Karena anak-anak ini tidak pernah keluar. Sekalinya keluar pakai cadar. Dan tidak tahu padahal anak punya anak ini jamalah. Cantik-cantik semua. 1. Yang kedua, ya Syekh, anak sama istri sampai sekarang belum pernah haji. Tidak punya duit. Yang ketiga, rumah ini sudah waktunya direnovasi, anak punya rumah. Sama, anak tidak punya duit juga, mau haji tidak punya, renovasi tidak punya. Jadi 3 masalah. Yang satu anak punya 3 anak perempuan semuanya masih sudah dewasa, sudah waktunya nikah tapi tidak ada yang minang. Yang kedua, anak mau haji tidak ada duit. Yang ketiga, anak mau renovasi rumah juga nggak ada duit. Kif solusinya ya Syekh? Apa jawab saya saat? Ambil pemantik, korek kalau bahasa kita. Kasihkan ke orang itu. Ahrik baitak. Bakar rumah kamu.
perintahnya bakar rumah kamu. Loh, bakar? Iya, bakar. Kalau kita gimana tuh? Kalau guru mungkin nyuruh kita bakar HP kamu gitu gimana? Jangan rumah deh, HP aja HP. Nah, guru mengatakan bakar HP kamu, bakar nggak? Apalagi HP-nya iPhone gitu ya. Wah, mending saya keluar dari pondok sini ya kayaknya. Nah, daripada bakar HP. Tapi ya sekali lagi, santri zaman dulu itu sama wa ta'atan sama syekhnya luar biasa. Naam ya syekh, sama wa ta'atan. Pulang langsung dia ngambil kayak obor bahasa kita ini. Dia nyalain, dia bakar rumahnya di luar. Dibakar. Setelah itu dia nyuruh anak istrinya keluar. Ya panik kan? Anak istrinya panik. Kebakaran panik keluar semuanya berhamburan. Si anak-anaknya 3 ini keluar juga tanpa pakai cadar. Panik soalnya tanpa pakai cadar keluar. Orang kampung heboh keluar semua. Kebakaran ini. Wah rame heboh. Ada satu orang tahu-tahu deketin. Itu siapa itu? Anak perempuan. Anakku. Tuh bahasa kita nih, anak ulun. Cantik ya. Sudah nikah? Belum. Anak ambil mantu ya? 1. Ada lagi datang. Itu anak kamu tuh 1 tuh. Iya. Nomor 2. Sudah nikah? Belum. Yang nomor 1 sudah dilamar barusan. Nomor 2 belum. Ya Her, anak ambil mantu ya. Buat anak punya anak. Ente sama istri ente anak haji kan? Datang lagi 1 ente anak, iya anak bungsu. Sudah ada yang nama? Tidak ada, yang 1, 2 sudah. Jelas, buat anak punya anak, rumah ente biarkan kebakar habis, anak bangun baru. Itu cerita 1. Jadi tadi dia 3 hal permasalahan, karena sam'an wa ta'atan gurunya nyuruh bakar logika. Ini kita lagi susah, mau haji tidak punya duit, rumah belum renovasi, anak belum nikah 3-3-nya, malah suruh bakar rumah. Kalau logika ya, ini guru apa ini kayak gini nih? Guru keblinger ini, guru kurang kopi, kalau bahasa kita mungkin gitu kita marah kan, ini gurunya kurang ngopi ini, jangan-jangan belum mandi nih. Tapi karena sam'an wa ta'atan sama syekhnya, ya akhir, bakar. Ternyata apa? Anaknya 3-3-nya nikah semua. Haji dia sama istrinya, balash, gratis. Rumahnya yang tadinya sudah reot, sudah ini dibangun baru. Kurang apa coba? Taat sama guru, penting juga. Sam'an wa ta'atan. Selama tidak melanggar urusan agama, syariat. Ketika guru kita mengatakan, hafalkan ini, hafalkan itu, amalkan ini, amalkan itu, sam'an wa ta'atan. Tidak pakai nanya. Dan juga minal adab kalau ada santri minta ijazah sama gurunya, maka harus diamalkan. Karena pernah ingat minta ijazah sama almarhum Habib Salim. Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau mengatakan, ijazah itu kalau ente minta, ente harus konsekuen. Maksudnya harus apa namanya? Ente minta, ente harus ngamalkan, jangan juga minta buat koleksi. Kan ada yang gitu ya, ada yang koleksi ijazah itu ada orang koleksi ijazah. Jadi koleksi ijazah tapi tidak diamalkan. Ngambil golnya Imam Nawawi mengatakan kalau kita punya 1 amal, kita kerjakan 1 kali saja sudah cukup untuk masuk ke min ashabil amalnya itu tadi, sudah masuk dalam golongan itu. Jangan pakai gitu, itu tidak ada adab sebetulnya. Ya benar sih kalau kalamnya Imam Nawawi betul. Cuma kalau kita yang minta, maka secara adab ya kita amalkan. Itu. Jadi penting sekali untuk khidmah, adab, dan taat sama guru. Maka kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Sepintar apapun, sepandai apapun kecerdasan kita, tapi kalau tanpa adab, tanpa khidmah, tanpa taat, maka malah akan menjerumuskan kita ketika kita terjun di masyarakat. Ketika kita sudah mulai terjun di masyarakat, maka kita
mudah dipengaruhi hawa nafsu hingga kita mudah menjual agama, menjual ilmu demi hanya seberapa kekayaan dan seberapa jabatan yang sifatnya sementara. Kita berani menjual agama demi hal-hal yang sifatnya sementara untuk memenuhi syahwat kita aja di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sedikit banyak yang bisa kita sampaikan. Yang moga-moga antum semua dan kita juga semuanya bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beradab, orang-orang yang mampu untuk berkhidmah karena Allah, dan moga-moga kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dunia, manfaat akhirat, ilmu yang bisa menjadikan kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, ilmu yang bisa menaikkan derajat orang tua kita, ilmu yang bisa menjadikan kita mampu dan berhak memberikan syafaat kepada kedua orang tua kita, dan ilmu yang bisa menjadikan kita layak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Ada ma'akulakum walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Habib yang telah menyampaikan mau'izah atau nasihat-nasihatnya yang sangat bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Sisi berikutnya adalah sisi tanya jawab yang pertama kami persilahkan dulu kepada para mu'allim atau para guru-guru yang ingin bertanya kepada Al-Habib. Kemudian nanti juga kepada santri yang ingin bertanya langsung kepada Al-Habib juga dipersilahkan. Kami persilahkan kepada guru-guru atau mu'allim yang ingin bertanya kepada Al-Habib, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama ulun Zainal Ilmi. Ulun salah satu thalabah daripada Pondok Pesantren Ar-Raudhah ini juga, Bib. Nah, sebelum ulun bertanya, minta maaf dulu kepada Habib. Izin bertanya, Bib. Tadi Habib menjelaskan tentang adab seorang santri kepada guru atau kepada ustadz. Nah, ulun ingin bertanya, Bib, bagaimana seorang santri beradab kepada gurunya, atau gambarannya itu seperti apa? Apa saja yang harus dilakukan seorang santri atau santriwati agar disebut atau dianggap beradab kepada gurunya? Kemudian apakah ada juga adab seorang guru terhadap santrinya, Bib? Itu aja, Bib. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Bagaimana adab seorang santri kepada guru? Yang paling utama adalah mentaati. Itu masuk adab. Gurunya kasih kurikulum, belajarnya ini itu, ya ditaati, bukan protes. Gurunya kasih peraturan masuk jam 6, kelas masuk jam 6, bukan jam 6 lebih. Nah, jam 6 sampai jam 6.45 gitu biasanya kan, 45 menit kan. Kebetulan saya juga ada pondok di Malang. Kita pakai 45 menit per satu session. Kalau lebih biasanya ngantuk. Ini malah jam 6.30 masuknya, kurang 15 menit. Walhasil mentaati peraturan yang dikasih oleh gurunya. Kemudian adab yang lain adalah kita berusaha menjaga kehormatan guru, baik di dalam pondok maupun di luar. Karena bagaimanapun juga namanya santri itu pasti membawa nama guru. Sampai dia menjadi orang besar pun tetap menjaga, tetap membawa nama guru.
Maaf, sekali lagi maaf. Ana sendiri pribadi. Ana bukan maksud menyombongkan ya. Maaf. Di Malang ini Abah saya almarhum Habib Alwi itu dikenal. Beliau adalah guru dari para kiai dan para habaib, termasuk Kiai Haji Muzadi, ketua NU zaman dulu almarhum itu muridnya Al-Walid. Dan banyak para habaib-habaib yang muridnya Abah. Dari Jawa Timur semuanya itu sudah ma'ruf terkenal. Ana pribadi itu tidak bisa kemana-mana bawa diri ana sendiri pribadi. Ana bawa nama Walid. Jadi ana dimuliakan orang karena Abah ana, bukan karena ana sendiri. Bukan karena ana. Juga ana di beberapa kota juga dimuliakan karena ana punya guru Habib Umar. Ana punya guru Habib Hasan. Ana punya guru Abdul. Jadi bukan ana sendiri. Nah, jaga itu. Karena ketika ada orang yang sesat, santri sesat, yang dilihat pertama siapa? Gurunya. Ini pondok di sana, pondok di sini, muridnya ini, muridnya itu. Ya sama aja, gurunya begini begitu. Yang di bawah itu, kita mulia karena guru kita. Maka jaga adab dengan kita menjaga nama baik guru kita. Dengan kita berusaha beradab di masyarakat, beretika di masyarakat, beretika dan berakhlak di keluarga kita untuk menjaga nama guru kita. Termasuk adab sama guru, menjaga nama baik guru kita. Dan juga kalau dalam segi fisik, adab secara fisik macam-macam ya. Kita di depan guru kita duduk yang akhlak, yang sopan. Kemudian tanpa ada guru kita pun kita duduk yang sopan. Ada guru kita duduk yang sopan. Dan kemudian ketika guru kita datang kita berdiri, ini termasuk bentuk adab secara fisik. Ya, ada adab secara etika, ada adab secara fisik, itu antara lain. Kemudian kalau guru sama murid gimana adabnya? Yang pertama adalah berusaha untuk menjadikan murid-muridnya ini sebagai anaknya yang selalu diperhatikan dan disayang dan dicintai. Karena bagaimanapun namanya santri itu anak. Ana ingat guru saya Habib Masyhur, kakak daripada Habib Umar, almarhum Habib Masyhur. Habib Masyhur ini keras. Ana belajar sama beliau dan Masya Allah Muhammad beliau ini luar biasa, keras banget. Tapi sekeras-kerasnya beliau, jadi Anda punya pengalaman tentang kerasnya beliau ini banyak. Karena Anda di halagoh beliau itu terakhir. Sekeras-kerasnya beliau ini sampai sumpah, anak ini sumpah demi Allah katanya beliau. Ada anak-anak, maksudnya santri, yang kena jarum saja kakinya, kena paku kakinya, atau kena duri kakinya. Anak ini bakal bingung. Bakal kepikiran, karena ente ini anak-anak dewe sudah, katanya beliau masyhur. Keras ya maksud. Jadi seorang guru ketika sama anak didiknya, anggap itu anaknya sendiri. Didiklah mereka dan jadikan mereka bagian Anda dan jadikan mereka sebagai aset. Karena bagaimanapun anak didik ini aset. Ketika anak didik kita berhasil, kita mendidiknya dengan akhlak, adab dan ilmu, kemudian dia menjadi orang, menjadi guru maksudnya, menjadi ulama, maka kita akan mendapatkan saham. Yang tidak akan terputus ketika dia punya murid juga demikian, tidak akan terputus kan sampai kita. Kan pahalanya kan akan terus, ibarat kata saham ini tidak akan berhenti sampai kiamat. Kita mengajari satu santri dan satu santri ini berhasil, dia mengajarkan lagi ilmu kepada 10 santri, maka kita mendapatkan saham 10 kali lipat. Terus menerus kita berapa dapat sahamnya. Maka itu jadikan anak santri itu sebagai aset kita di akhirat. Bukan sebagai aset kita di dunia. Bukan sebagai sumber penghasilan, bukan sebagai sumber penghasilan di dunia, tidak. Tapi sumber aset kita, sumber nanti di yaumil qiyamah. Ini anak santri. Adab seorang guru kepada santri. Dengan mendidik sepenuh hati. Bukan mendidik dengan pamrih. Karena kalau mendidik dengan pamrih, ya pokok mendidik. Ya pokok mendidik selesai. Tidak mau urusan, anak ini mau paham, mau gak paham, mau berhasil, gak berhasil, mau akhlaknya, adabnya betul apa enggak ngerti. Pokoknya saya sampaikan, nah nih ilmu, makan sendiri itu ilmu, kunyah sendiri, pahami sendiri, telaah sendiri. Al-baqi ala Allah sudah, tidak begitu. Tapi kita tetap memantau, tetap memegang, tetap ada ikatan. Nah, dan kemudian satu lagi terakhir, anak kelupaan. Adab seorang santri juga yang tidak boleh ditinggalkan adalah jangan pernah mengatakan saya mantan santri, guru atau habib fulan atau pondok fulan.
Jangan pernah mengatakan mantan. Kalau Anda mengatakan saya mantan murid dari guru ini, guru itu, Habib ini, Habib itu, pondok ini, pondok itu, Anda mengatakan mantan, saya dulu mantan muridnya, maka hilanglah keberkahan ilmu yang Anda dapat. Itu su'ul adab, seorang santri mengatakan mantan. Dan ketika dia sudah mencapai fase belajar di tempat yang lebih tinggi, misal dari sini belajar ke Hadramut mungkin, setelah pulang dari Hadramut tetap ini adalah tempat menimba ilmu, tetap ini adalah guru Abdul Samad adalah guru kita, tetap guru-guru yang lain, mu'alim-mu'alim yang pernah mengajarkan kita tetap, walaupun beliau hanya sebatas ngajar jurumiyah, kita sudah belajar alfiyah, tetap adalah guru kita. Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri, ada seorang tua di Tarim, waktu itu tahun 97 kalau nggak salah, 98 lupa. Datang, waktu ada Habib Umar datang, beliau berdiri, Habib Umar berdiri, ini orang tua, bukan habaib. Habib Umar berdiri, nyium tangannya si guru ini, kemudian didudukkan di sebelahnya, dan berubah Habib Umar dengan adab. Tadinya kan sama kita-kita tuh. Duduknya ada ini segala macam. Anak tanya sama sahib orang Tarim, siapa itu? Syekh siapa gitu, anak lupa, Syekh siapa? Guru masa kecilnya Habib. Jadi guru masa kecilnya Habib, ini guru ngajari Quran Habib masih anak-anak. Dan Habib Umar sudah kayak gitu kan, alim alama, da'i ilallah, tapi sama gurunya yang ngajarin dia waktu kecil masih ada. Kadang nih, ada santri yang ketika dia sudah belajar di Azhar, di Hadramut, mungkin di mana di tempat-tempat yang ini ya. Terus pulang ketemu guru-gurunya yang pengasuh-pengasuh yang mu'alim-mu'alim yang ustadz-ustadz ini, ahlan ustadz, khair. Ada yang begitu, kadang-kadang ada yang begitu. Tapi insya Allah alumni sini enggak ya. Ada yang begitu, ahlan. Masa dia sudah sepadan. Apalagi gurunya dulu juga alumni sana. Dia juga akhirnya alumni sana juga. Ketika pulang ketemu gurunya, ahlan Ustaz, khair. Ana satu kamar di kamar yang antum dulu pernah di sana, Ustaz. Khair Ustaz ya. Tadinya sebelum berangkat, Masya Allah, khair Ustaz, cium tangan bolak-balik. Pulang-pulang itu hilang. Berkah ilmunya hilang. Walaupun 100 tahun di Hadramut, hilang berkah ilmunya dia. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Para habaib, para guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para santri dan santriwati yang mudah-mudahan menjadi santri yang saleh dan salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertanyaannya Habib, bilisani halil muridin, bilisan haula at-tullab, kita bertanya bagaimana cara untuk memfokuskan belajar, fokus dalam belajar. Iya, jadi ada kerjasama antara murid dan guru. Bagaimana caranya seorang guru untuk ketika kita mengajar, santri fokus dengan kita, dan santri pun bagaimana agar mereka fokus dengan kita. Nah, jadi cara kepada seorang guru agar mereka fokus dengan kita, dan cara yang dikerjakan para santri agar mereka bisa fokus dalam belajar. Itu yang pertamanya Habib. Yang kedua, bagaimana menanamkan dalam hati para santri untuk menjadikan pergi ke pondok belajar, hadir dalam belajar yang menjadikan nomor satu. Kadang ada saruan, kadang ada sakit, dikit, udah tidak hadir di sekolah Habib. Jadi bagaimana kita menanamkan ke dalam hati mereka untuk hadir ke pesantren jadikan nomor satu. Nah, cuma itu dua ya Habib. Ya. Jazakumullah khair. Fokus ya. Ini penting juga sih fokus ini. Memang kadang-kadang apa? Kadang-kadang bukan cuma santrinya yang tidak fokus, gurunya juga nggak fokus nih. Apalagi gurunya lagi susah listrik naik, tambah nggak fokus itu. Nanti istri di rumah sebelum berangkat ke pondok sudah nagih uang belanja.
uang belanja naik. Waduh, tambah nggak fokus lagi. Gimana cara untuk fokus? Yang pertama, fokus ini membutuhkan motivasi. Membutuhkan tujuan kita itu apa? Tujuan. Kita harus tahu tujuan kita. Para guru, ya para guru. Para guru punya tujuan. Dengan dia mengajar ini sama dengan tadi untuk mendidik aset-asetnya di yaumil qiyamah nanti. Mendidik para aset-asetnya yang dia butuhkan nanti di yaumil qiyamah. Itu motivasi. Jadikan itu sebagai motivasi. Hingga dia punya semangat ketika untuk mendidik. Karena kita ibarat kata kalau dalam bisnis menjadikan saham-saham kita menjadi beruntung atau menjadi punya kelebihan keuntungan, maka kita akan berusaha menjaga saham kita, kan begitu kan? Kan begitu kan? Menjaga dagangan kita atau apa supaya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Intinya jaga aset kita dengan kita punya motivasi bahwa ini semuanya adalah aset saya nanti di yaumil qiyamah. Tabungan saya di yaumil qiyamah. Itu yang utama sih. Kemudian santri bagaimana? Santri juga sama. Dia harus dikasih pemahaman oleh sang guru. Pemahaman bahwa dia nyantri ini bukanlah untuk melarikan diri. Tapi untuk menjadikan kebahagiaan hidup. Kenikmatan hidup di dunia ini dan di yaumil qiyamah. Bukan untuk melarikan diri. Karena maaf, kadang-kadang ada orang tua yang salah kaprah dengan memondokkan anak kalau anaknya nakal. Jadi seolah-olah pondok itu tempat buangan. Kamu kalau nakal, aku pondokin. Nah, kayak gitu itu salah itu. Pondok ini bukan untuk menerima anak buangan, tapi mendidik anak menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan lebih-lebih membanggakan Nabi Muhammad SAW. Maaf, anak punya pondok. Waktu interview anak ini, kita akan nanya anak di luar orang tuanya. Ente mondok, kemauan ente apa orang tua? Kalau dia mengatakan kemauan orang tua saya, tidak anak terima. Tidak anak terima. Dan anak pondok, anak batasin memang anaknya. Tidak anak terima, afan tidak anak terima. Kalau mau keluar khorijiyah, ada masalah. Tapi kalau dakhiliyah, tidak. Karena itu, kalau ada anak yang sudah terlanjur menjadi buangan di sini, misal, berusahalah para guru untuk mendidik anak ini merubah pola pikirnya bahwa dia di sini bukanlah dibuang, tapi disayang, dicintai. Karena untuk menjadikan keberhasilan hidup kita butuh pendidikan dan ilmu dan keberkahan. Dan ini adalah tempat yang paling utama pondok pesantren. Nah kemudian kalau anak pondok ini malas atau gimana, tidak ada semangat untuk taklim mengentekan. Ini juga perlu kerjasama ke orang tua juga. Biasanya yang pengalaman kita nih, kalau lagi liburan, ya anak-anak, pulangnya seret, pulangnya susah, balik pondoknya itu susah, betul. Apalagi ketika di rumah sama orang tuanya dikasih HP, nih HP, dikasih remote TV, dikasih fasilitas ini itu. Kesian di pondok gak pernah main HP, kesian gak pernah main game, kesian gak pernah nonton TV, kesian gak pernah makan enak, dikasih fasilitas ini itu dan sebagainya. Akhirnya si anak ini ketika balik ke pondok, berat. Ini orang tua yang punya peran ini. Atau ada juga anak yang di pondok ini setiap hari diteleponin sama orang tuanya. Diteleponin, dikirimin makanan tiap hari. Ini juga penyakit loh, ini penyakit ini. Harusnya orang tua ini punya kesadaran bahwa dia memondokkan anak bukan untuk menyakiti anak, tapi dia memondokkan anak untuk keberhasilan anak ini, dunia akhirat, untuk masa depan si anak ini punya masa depan akhiratnya. Maka itu perlu untuk mengumpulkan wali santri suatu saat dan kasih motivasi mereka, kasih mereka pemahaman, kasih mereka wejangan, apa maksud dan tujuan anaknya dipondokkan. Ada juga orang tua ya, yang penting anak pondok kan, ya di pondok aja taklimnya, di rumah enggak. Udahlah, enggak usah sholat jamaah, sudah cukup sholat jamaah terus di pondok. Di rumah, jamaah takhir aja. Jamaah takhir malah. Atau malah lebih ekstrim lagi, enggak usah sholat di rumah.
sholatnya di pondok aja. Itu parah lagi tuh. Kayak gitu. Jadi butuh bekerja sama juga kepada orang tuanya. Gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad Ansari. Ulun ingin bertanya ya Habib. Kami sebagian guru-guru ini biasanya di masyarakat itu ada juga diperlukan orang. Terkadang itu bertabrakan dengan jam mengajar. Itu bagaimana menyikapinya Habib? Apa kita mengabulkan hajat orang itu atau kita mengajar Habib? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib ini, pertanyaan ajib ini. Ajib ini. Kita punya rutinitas wadhifah mengajar di pondok pesantren. Kemudian suatu saat ada yang ngundang dengan waktu yang bertabrakan. Kalau kita tidak memungkinkan untuk memindah waktu tersebut karena waktu jadwal sudah padat, mungkin di pondok yang tidak mungkin ada jadwal kosong. Solusi kedua kita punya badal. Kalau ada yang membadali ya fadhol silakan. Dan itu jangan keseringan juga. Kalau keseringan kita punya amanat soalnya kan. Kita punya amanat, punya tugas untuk ngajar. Kalau kita tinggalkan, karena karakter mengajar tiap orang kan beda. Misalkan nih, kita ngajar anggap fikir di sini pakai apa? Anggap safinah lah, safinatun najah. Anggap safinatun najah. Cara mengajar safinatun najah kita dengan cara mengajar safinatun najah teman kita yang menjadi badal kita, itu akan berbeda. Akan berbeda. Pola ngajarnya itu setiap orang beda-beda. Walaupun sama aja sih intinya kan sama aja. Cuman pola ngajarnya, pola memahamkan anaknya. Nah, ketika anak ini punya apa? Guru yang memahamkan dia dengan pola A misalkan, kemudian diganti dengan satu waktu dengan pemahaman pola B, anak itu akan kebingungan. Karena pola pola memahamkannya itu akan berbeda-beda pasti tiap orang. Kasihan anaknya. Kalau sekali-sekali oke lah. Dan itu pun sekali lagi tergantung kebijakan mudhir mahat. Kalau dibolehkan. Kalau tidak dibolehkan ya kita sama wa ta'atan juga kan. Kalau dibolehkan tidak apa-apa sekali-sekali. Misalkan asal ada badalnya. Atau mungkin ada waktu lain gitu atau gimana digodok gitu. Nah itu rakyat tidak apa-apa. Tapi kalau enggak ya. Ini juga anak jawab pertanyaan anak sendiri juga meninggalkan rutinan di pondok dan rutinan di majelis di Malang. Banyak yang ini. Kebetulan tapi anak meninggalkan Malang, kebetulan ya maaf. Anak di Malang itu dalam satu hari, bukan nyombongkan nanti. Anak dalam satu hari itu ada mungkin kira-kira 3 atau 4 majelis keliling, rutinan keliling di masjid-masjid di kabupaten, di desa di Malang, Jawa Timur juga Jawa Barat. Tapi ketika karena ke bulan Maulid ini ke Kalimantan sini anak anggap rehlah. Tamasya ini buat refreshing. Memang betul anak karena jenuh dengan ini. Tapi tidak anak tinggalkan begitu aja. Kebetulan anak punya sudah pada santri-santri yang senior. Dan ada satu Habib Ar-Sayyid juga, ada satu yang orang Madura. Ustadz juga di sana santri yang anak tugaskan untuk anak bagi mereka. Jadi 2 orang anak minta mereka untuk membadali kita selama anak pergi. Jadi enggak kosong. Ya, itu menjawab juga anak itu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Ahmad Dimyati. Mohon doa Bib. Ahmad Dimyati. Okay. Langsung saja yang ingin ulun tanyakan kepada Habib, di dalam kita menghadapi santri atau santriwati itu tentunya dengan berbagai macam karakter. Istilahnya ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang baik, ada yang nakal gitu kan. Nah jadi pertanyaan ulun, bagaimana sikap kita sebagai seorang pendidik terhadap para santri tadi yang berbeda-beda karakter tadi. Nah itu saja Bib yang ulun tanyakan. Oke, terima kasih. Bagaimana cara kita mensikapi santri kita yang berbeda, beragam. Dalam satu halaqa mungkin ada 10 santri dan beragam.
Ada yang pintar, ada yang nurut, ada yang suka tidur mungkin, ada yang suka kabur, ada yang nggak fokus, melihat gurunya tapi matanya kelihatan, kalau nggak fokus kelihatan. Ada yang nggak fokus kayak gini. Hadapilah santri-santri itu seperti Anda menghadapi anak-anak Anda. Kita punya anak. Misalkan kita punya anak lebih dari satu, pasti karakternya akan berbeda. Bagaimana kita menyikapi anak kita, bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana kita bermuamalah dengan anak kita yang punya karakter yang berbeda, itu sama. Sama, otomatis sama. Dan kita ketika dalam satu halago, harus kita memahami karakter anak-anak persatu. Ini karakter anak ini harus diginikan, ini diginikan, ini diginikan. Karena ini tidak fokus, harus difokuskan. Mungkin nada kita lebih banyak atau lebih tegas ketika kita berbicara, misalkan halago, kita berbicara lebih agak menitik beratkan ketika kita menghadap dia, yang dia ini kurang fokus memang orangnya, atau ke dia mungkin agak sedikit ringan karena dia lebih pintar, lebih berat di sini karena pemahamannya. Ya tergantung dengan pola kita. Ya kita menghadapinya dengan berbeda juga otomatis, walaupun di halago yang sama. Sama ketika kita menghadapi anak-anak kita, ya seperti itu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil kesempatan pertanyaan, bagaimana sikap kita atau adab kita, nama ulun Abdul Qadir. Bagaimana sikap kita apabila ingin menyampaikan suatu kebaikan atau nasihat, tetapi kita sadar diri bahwasanya kita tuh sebenarnya belum lagi bisa untuk mengamalkan apa yang akan kita sampaikan. Bagaimana itu? Kadang-kadang ingin menyampaikan kebaikan, tapi di dalam hati itu ada takutan atau was-was. Jangan-jangan termasuk daripada ayat lima taqul ma la taf'alun gitu. Terima kasih. Bagaimana menyikapi itu, Ubid? Atau diam atau sampaikan aja gitu? Ya, ajib pertanyaan. Dan ini banyak terjadi pertanyaan ini di dunia sekarang, terutama di media-media sosial atau di dunia maya. Yang ini dimunculkan oleh orang-orang liberal. Liberal ini punya pemikiran-pemikiran yang sesat, yang berbahaya sekali pemikirannya ini. Pemikiran liberal itu bahaya. Seperti contoh, mereka ini suka mengatakan ketika ada orang yang memberikan nasihat, mereka akan mengatakan jangan nasihati, lihat dulu diri kamu. Apakah kamu sudah mulia? Jangan sok suci, jangan sok mulia. Perbaiki diri dulu, baru nasihatin orang dan bla bla bla. Ini pemahaman yang menakutkan sih sebetulnya. Mudahnya begini. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu hadisnya sudah hadis sahih kan. Di Quran juga ada, hadis juga ada tentang amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dengan beberapa tahap. Ulama mengatakan dengan 3 tahap sesuai dengan hadis. Dan hukumnya ada 2, fardu kifayah dan fardu ain. Tahap yang ketiga fardu ain, tahap 1, 2 itu fardu kifayah. Anda tidak perlu jelaskan, Anda sudah paham semua. Nah, kalau misalkan ada perkataan tersebut, yaitu jangan kita nasihatin orang sebelum kita merasa suci, merasa bersih, merasa sempurna, baru kita boleh nasihatin orang. Omongan ini kan ada. Sekarang saya tanya, kalau kita merasa menjadi suci, menjadi bersih, menjadi sempurna, menjadi baik, apakah itu berarti kita baik? Hah? Kalau kita sudah merasa baik, kita merasa sempurna, merasa mulia, merasa suci, apakah itu kebaikan? Kebaikan bukan? Bukan. Kenapa? Barang siapa yang memandang dirinya dengan pandangan ridha, maka Allah memandang dirinya dengan pandangan suhud, murka. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat diri kita mulia, suci, sempurna, baik, maka kita ujub. Ujub ini penyakit hati. Ujub ini penyakit hati. Orang kalau melihat dirinya sempurna, aku sudah Masya Allah deh, aku sudah mulia nih, aku sudah wali lah, aku sudah. Ini berarti kan ujub lah. Nah,
Ujub berarti kan penyakit hati. Berarti dia hakikatnya tidaklah bersih. Masih kotor, ada penyakit hatinya. Pertanyaan, kalau modal atau syarat utama untuk amar ma'ruf nahi mungkar atau nasihatin orang atau kita berdakwah adalah kita harus suci dulu, bersih dulu, mulia dulu baru kita bisa dakwah. Kalau itu syaratnya, maka sampai kapan kita bisa melakukan itu? Karena tidak mungkin terjadi itu kan? Paham kan? Kalau kita merasa mulia, berarti kita hina. Kalau kita merasa mulia, berarti kita punya penyakit hati. Kalau syarat utama untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah harus merasa mulia dulu, kapan kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Kapan? Sampai kiamat gak bakal bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Terus tanya lagi, apa mungkin Allah dan Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita sesuatu yang mustahil kita lakukan? Orang-orang liberal kadang perlu dijawab dengan logika juga. Apa mungkin, tidak perlu pakai dalil kalau semua orang liberal. Apa mungkin Allah sama Nabi memerintahkan kita melakukan sesuatu yang mustahil kita lakukan? Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar harus mulia dulu. Kalau kita merasa mulia berarti kita hina. Terus kapan kita amar ma'ruf nahi mungkarnya? Tidak mungkin terjadi kalau itu syaratnya. Dan apa mungkin Allah memerintahkan kita, Nabi memerintahkan kita dengan sesuatu yang mustahil kita lakukan? Gak mungkin. Terus gimana dong? Kita mau nasihatin orang gimana dong? Jangan saya merasa diri kita masih belum sempurna begini begitu. Loh itu malah bagus. Bagusnya gimana? Ketika kita nasihatin orang, ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, taruh diri kita di depan, di sebelahnya orang itu. Kita amar ma'ruf nahi mungkarin juga diri kita. Kita nasihatin juga diri kita. Sama dengan para santri ketika nasihatin temennya, nasihatin juga diri kita. Niatkan untuk nasihatin diri kita. Dengan nasihatin teman kita, ngajak teman kita melakukan kebaikan dan mencegah dia untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran, dengan kita menasihati diri kita juga. Niatkan itu. Bukan dengan merasa aku lebih hebat dari kamu, enggak. Tapi aku juga membutuhkan apa yang aku ucapkan ini. Aku ucapkan ini kepada kamu dan aku juga mengucapkan kepada diriku. Paham ya? Itu menjawab orang-orang pertanyaan orang liberal. Orang liberal suka mengatakan itu soalnya. Itu. Afan, wallahu a'lam. Udah. Ini kayaknya tadi katanya yang nanya itu para mu'alim dan santri. Ini santri tidak ada yang nanya. Diambil alih semua sama alimnya. Oke. Ya, kalau ada dari santri bisa untuk bertanya. Ya, adakah yang mau bertanya kepada Al-Habib langsung? Adakah yang mau bertanya dari santri? Adakah? Silakan ya. Assalamualaikum, Bib. Ingin bertanya, bagaimana namanya? Nama ulun Ahmad. Ingin bertanya, bagaimana adab kita ketika kita misalkan suatu saat ini ceramah di hadapan guru kita. Itu saja, Bib. Assalamualaikum. Ya. Bagaimana adab bertanya, adab ketika kita ceramah di hadapan guru gitu ya? Oke, ajib ini. Memang ketika kita ceramah di hadapan guru kita pasti ada nervous, ada groginya pastilah. Anda ingat pertama kali Anda ceramah di Hadramut, di Hami. Waktu di Hami itu
kita bikin apa semacam ceramah anak-anak gitu ya. Setiap hari Jumat pagi itu kita bikin ganti-ganti gitu, ganti-ganti. Termasuk para guru, termasuk anak juga ada jadwal. Nah kok subhanallah pas waktunya jadwal anak, Habibah datang. Anak gak nyangka, pas jadwal anak mau gantikan sama Sohib anak gak berani juga, kan sudah jadwal ente. Anak bingung ini mau ngomong apa. Akhirnya anak ngomong, cuman salam, baca satu hadits, wassalam. Terus sama Habibah kita dikasih nasihat juga, kan kasih gini. Ngomong itu harus ini kayak gitu dikasih. Emang grogi pastilah. Nah, tapi ini jadikan motivasi juga bagi kita bahwa ketika kita ceramah di hadapan guru kita menyenangkan hati beliau bahwa kita telah menjadi orang yang dibanggakan oleh beliau. Jadi kan begitu. Tapi kalau misalnya kita nervous atau gugup itu wajar, tidak masalah. Dan adabnya jangan kita ketika ceramah di hadapan guru kita apa ya, kayak semacam sok gitulah, atau mungkin kayak menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari guru atau gimana, itu hancur sudah kayak gitu. Jadi kalau kita lagi ceramah, apalagi itu ada pelajaran untuk ceramah di hadapan guru, maka sam'an wa ta'atan, tapi lakukan dengan niatan untuk menyenangkan hati guru kita. Itu insya Allah lebih berkah. Itu. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin pertanyaan-pertanyaan masih banyak. Semoga di masa mendatang Al-Habib bisa kembali ke tempat kita. Diucapkan juga terima kasih banyak kepada Al-Habib. Dalam sisi tanya jawab juga kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu manfaat dari sisi tanya jawab ini. Semoga juga kita bersama-sama dapat mengamalkannya.